Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cindy Nurmalasari dengan NIM 0309193135 dari Prodi Pendidikan IPS 4 semester 5 dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Dr. Amini MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial dan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, dan kerjasama yang telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat-syarat interaksi sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kontak. Yang kedua, komunikasi. Pengertian kontak adalah bagaimana cara kita untuk berinteraksi kepada orang lain. Kontak dibagi menjadi dua, yaitu satu kontak primer dan dua kontak sekunder. Kontak primer adalah kontak yang terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua, kontak sekunder adalah kontak yang terjadi tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan dari media sosial. Pengertian komunikasi adalah suatu proses pencapaian dan penerimaan pesan dari pihak satu ke pihak lain. Komunikasi dibagi menjadi dua, satu komunikasi verbal dan dua komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah suatu komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata dan kalimat. Dua, komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata melainkan tindakan. Misalnya menggunakan gerakan tangan untuk menunjuk dan meminta sesuatu kepada orang lain. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, dan empati. Pengertian imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Pengertian sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan bergerak mengikuti pengaruh dan pandangan tersebut dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Pengertian simpati merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan atau kondisi orang lain tersebut yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu. Perasaan tersebut seperti kasihan, ikut bersedih atas penderitaan yang menimpa orang lain tersebut. Pengertian identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Pengertian empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata, atau bisa juga ikut merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan.